Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat siang Bu Yesi. Siang Pak. Oke. Ini dalam kesempatan ini kita akan berbincang-bincang tentang rencana Bu Yesi untuk melaksanakan sebuah rencana pembelajaran di kelasnya nanti, yang ini dikaitkan dengan tentang diferensiasi proses Bu ya. Pembelajaran berdiferensiasi proses. Tapi sebelum Ibu Yesi nanti melaksanakan pembelajarannya di dalam kelas, saya ingin tahu dulu nih beberapa hal yang berkaitan dengan apa yang sudah Ibu Yesi rancang di dalam kelasnya untuk pembelajaran berdiferensiasi tadi. Pertama, saya tanyakan dulu tentang ini Bu Yesi. Tentunya dalam membuat rencana pembelajaran itu mesti ada tujuan kan? Ya. Tujuan dari apa yang akan diajarkan nanti. Ini kira-kira kalau boleh tahu Bu Yesi, tujuan pembelajarannya apa saja yang ada? Karena di sini saya mengambil mata pelajaran matematika dan tujuan pembelajarannya ada 4, yaitu materinya tentang pengukuran sudut dan dengan menggunakan busur derajat. Tujuannya itu yang pertama membandingkan besar sudut, kemudian yang kedua mengukur sudut dengan busur derajat, kemudian menggunakan pengukuran sudut dengan busur derajat untuk menyelesaikan masalah dan menyajikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan pengukuran sudut. Ya, baik. Ada 4 Bu ya tujuannya. Ya, Terus dari keempat tujuan pembelajaran itu apakah Bu Yesi mau melaksanakannya semua tujuan tersebut? Apa mau diambil satu atau sebenarnya diambil semua tapi ada yang dijadikan sebagai penekanan? Pada pembelajaran yang akan saya laksanakan nanti, ini mau diambil semua, tetapi penekanannya itu terhadap satu saja, yaitu mengukur sudut dengan menggunakan busur derajat. Satu saja yang diambil ya untuk penekanan, mengukur sudut dengan menggunakan busur derajat. Dengan menggunakan busur derajat. Kira-kira dengan tujuan yang seperti ini, alat-alat untuk siswa apa saja yang perlu disiapkan Ibu? Ya, tentunya penggaris busur Pak. Ada penggarisnya? Ya, sudah sudah saya siapkan untuk siswa. Sudah siap ya, tidak ada kesulitan untuk peralatannya? Iya. Baik, terima kasih. Saya sudah dapatkan ini tujuan pembelajarannya. Selanjutnya, ini kan mungkin bagi Bu Yesi untuk pembelajaran berdiferensiasi ini masih suatu hal yang baru. Betul sekali. Karena di PMF juga masih baru gitu. Ya. Nah, tentu ada area pengembangan skill dari Ibu Yesi ini yang di situ yang dijadikan sebagai penekanan. Jadi di dalam area pengembangannya nanti, ini area pengembangan yang apa saja ini yang Ibu Yesi ingin kembangkan nanti ketika melaksanakan pembelajaran itu? Area pengembangannya itu fokus kepada diferensiasi proses sama diferensiasi produk. Diferensiasi proses dan diferensiasi produk. Itu area yang ingin dikembangkan. Dalam hal ini tentunya Ibu Yesi juga ketika akan mengembangkan diferensiasi proses misalnya, ada satu skill atau kemampuan khusus dari Bu Yesi yang akan Ibu kembangkan, gitu ya pasti. Kira-kira menurut Ibu, ketika Bu Yesi sedang melaksanakan pembelajaran diferensiasi proses pada muridnya, skill apa nih, pengembangan skill apa yang Ibu Yesi harapkan itu bisa dicapai? Saya melakukan pengamatan terhadap siswa dan dari seluruh siswa itu saya membagi kelompok sesuai dengan tipe belajar, tipe belajarnya. Ya, Jadi tipe saya belajar bagi siswa. 2 Pak di sini tipe belajarnya, yaitu tipe kinestetik sama tipe belajar visual. Jadi ada 2 kelompok nantinya. Ya, baik, terima kasih. Jadi yang dimaksud oleh Bu Yesi tadi, area pengembangan yang ingin Bu Yesi capai nanti dalam pembelajaran itu adalah skill atau kemampuan Bu Yesi dalam hal melakukan pengamatan kepada murid, kemudian membuat kelompok kepada murid berdasarkan tipe belajar murid, begitu ya. Ya. Baik.
Kalau sebelum ini Bu Yesi sudah pernah melakukan pembagian kelompok yang seperti itu? Pembagian kelompok ya, tapi tidak sesuai dengan tipe belajar siswa. Oh ya, tidak sesuai dengan tipe belajar. Ya. Nah, yang sekarang yang ingin dikembangkan adalah kemampuan Ya. dari guru, dari Bu Yesi dalam hal membagi kelompok untuk murid sesuai dengan tipe belajarnya. Gitu ya. Itu kalau yang kaitannya dengan diferensiasi proses Bu ya. Baik, masih ada area yang lain, misalnya yang terkait dengan diferensiasi produk yang Ya. katanya tadi Bu Yesi inginkan itu. Yang kedua yaitu diferensiasi produk, yang nantinya dari diferensiasi proses itu siswa akan menghasilkan produk sesuai dengan minatnya. Ya, saya tangkap nih. Untuk diferensiasi proses yang Bu Yesi inginkan adalah bagaimana siswa itu menghasilkan sesuatu gitu, atau mungkin tugas itu nanti ya, dijadikan tugas dengan hasil produk yang berbeda. Nah, kalau menurut Bu Yesi, ketika yang diinginkan adalah siswa mampu melaksanakan melaksanakan tugas atau membuat produk sesuai dengan minatnya mereka masing-masing, berarti kemampuan Bu Yesi yang ingin dikembangkan dalam hal ini apa? Kemampuan dari guru dalam hal membedakan minat siswa itu, Pak. Membedakan minat siswa. Jadi artinya ada ada siswa yang suka menggambar. Jadi ketika ada siswa yang suka menggambar, saya arahkan ke situ gitu tugasnya. Kemudian ada siswa yang kadang masuk ke keterampilan, dia suka membuat apa, sehingga saya arahkan ke situ. Yang nantinya disesuaikan dengan pelajaran ini. Berarti kemampuan yang akan Bu Yesi kembangkan di situ saya bisa menangkap yaitu kemampuan dari seorang guru dalam hal memfasilitasi dan memenuhi pembelajaran siswa sesuai dengan minatnya masing-masing, gitu ya. Baik, terima kasih. Kita sudah hampir sampai di ujung pembicaraan kita. Tentunya harapan dari kita, dari guru juga dari Bu Yesi sendiri, ingin nanti pelaksanaan proses pembelajaran itu berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, dan semuanya tercapai dengan baik. Nah, tentunya untuk itu Bu Yesi sudah menyiapkan strategi. Strategi apa nih yang sudah disiapkan? Strategi untuk apanya maksudnya, Pak? Ya, strategi untuk melaksanakan proses pembelajaran tersebut. Yang khusus yang sekarang ini, yang akan Ibu laksanakan ini. Ya, strateginya yang pertama kan tadi sudah saya pisahkan antara tipe-tipe siswanya itu. Ya, strateginya yang menyiapkan segala sesuatunya, bahan-bahannya dan lain sebagainya gitu, sehingga ini bisa terlaksana dengan baik. Iya. Dikaitkan dengan diferensiasi yang tadi. Iya. Ada dua ya. Iya. Diferensiasi proses yang pertama, lalu diferensiasi produk. Nah, kalau boleh tahu untuk yang diferensiasi proses ini persiapannya, strateginya apa saja nih yang dipakai? Kan katanya tadi Bu Yesi ada yang untuk diferensiasi proses itu dikelompokkan sesuai dengan minat, dengan profil belajar siswa. Nah, persiapan yang dilakukan untuk itu? Ya, untuk yang karena ini kan ada dua tipe ya, Pak. Yang pertama tipe kinestetik sama yang kedua tipe visual. Kalau yang tipe visual ya tentunya saya tetap menggunakan buku sebagai bahan ajar kepada siswa. Buku ya. Yang visual. Kalau yang kinestetik itu saya ngeprint materi itu yang ada di buku, kemudian saya tempelkan itu, Pak, di dinding-dinding kelas sehingga siswa bisa membaca itu. Oh iya. Kalau yang ditempel-tempel di dinding kelas itu nanti sistem belajarnya siswa yang kelompok kinestetik tadi gimana caranya itu? Anak-anak duduk atau berkeliling? Oh enggak, berkeliling, Pak. Berkeliling. Itu sudah ada misalnya angka 1, 2 gitu. Sehingga dari 1 dulu menuju ke 2, menuju ke 3 seperti itu, Pak. Iya. Yang seperti itu kira-kira disebut apa ya namanya ya? Yang ditempel-tempel itu? Kalau sepengetahuan saya sistem seperti itu display ya. Oh iya. Display ya. Nah, walaupun hanya sekedar kertas yang ditempel itu kan juga sudah termasuk ya. Jadi yang dipersiapkan ada display, kemudian katanya tadi juga yang pertama apa itu?
buku ya. Buku untuk yang visual itu Pak. Jadi strateginya untuk yang diferensiasi proses dengan menggunakan buku sebagai sumber belajarnya, dan yang satunya lagi display gitu ya, Ya. untuk yang estetik. Baik. Itu yang diferensiasi proses. Nah, kalau untuk yang diferensiasi produk gimana nih strateginya? Strateginya ya. Sama, saya bedakan dari dua tipe belajar itu. Yang tipe kinestetik itu karena siswa yang tipe kinestetik itu senang untuk membuat apa ya Pak? Saya rencananya itu begini, anak-anak itu saya sediakan kardus, kemudian dan alat-alat semuanya, kemudian suruh dibuat jam gitu Pak. Oh, Dibuat jam. keterampilan. Ya, membuat- keterampilan. Nah, oke, keterampilan bendanya. membuat jam lah seperti itu, misalnya jam 2, kemudian setelah jamnya itu terbentuk, baru kita anak-anak itu suruh mengukur sudutnya itu berapa seperti itu. Kalau yang tipe satunya, tipe yang visual itu hanya menggambar di buku saja, menggambar bangun datar. Yang bangun datar itu nantinya kemudian diukur sudutnya begitu Pak. Ya, jadi nanti kelihatan perbedaan produknya gitu ya. Iya. Jadi ada produk berbentuk barang, sebuah keterampilan berbentuk jam gitu, dan yang satunya lagi hanya gambar. Gambar. Oke, baik. Terima kasih Bu Yesi, ini sudah selesai pembicaraan kita dan saya sudah menangkap semuanya, dari tujuan belajarnya, kemudian area pengembangan yang tidak dicapai, termasuk juga strategi yang sudah dipersiapkan. Dan mudah-mudahan apa yang sudah disiapkan semuanya, yang dirancang sudah disiapkan, nanti ketika dipraktikkan di dalam kelas semuanya berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Itu harapan kita, dan insya Allah nanti saya mohon izin untuk diperbolehkan melihat dalam kelas ketika mempraktikkan ini gitu ya. Baik, terima kasih sekian Bu Yesi, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.